Teman-temannya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah tap-tap layar, yang sudah memberikan gift. Dan untuk Bang Yonatan Nandar, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, yang menyakitin hati abang. Ini cuma ranah diskusi, jangan marah sama saya walaupun abang bubuk lagi hari ini. Saya mohon maaf ya Bang Yonatan Nandar ya. Lain kali pede dengan kitab abang, gunakan literasi iman abang, jangan gunakan Injil Basilides. Karena kami tidak akan pernah mengakui Injil Basilides. Jangan gunakan Gitin 57A, ya kan? Masa Isa dibangkitkan pakai ilmu hitam? Bang Nandar percaya lagi itu tadi. Itu dipakai lagi datanya. Oke, Bang Nandar, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Bang Nandar. Baik, sebentar ya. Sampai saya buka kebelet dulu. saya. Aduh. Iya, karena kalah debat, kebelet jadinya. Ayo teman-teman, jangan kalah PK lah kita lah ya. Kita sudah menang diskusi ini kan, jangan kalah PK lah. Menang ya. diskusi dari Hong Kong, menang diskusi. Ayo Bang Nandar, tiga kali Udah, ini saya tunjukkan di sebentar ya. Ya, tiga kali lagi kan puas. Ya, sebentar saya tunjukkan nih, Oke, tiga kali lagi. Silakan 3 kali ini waktu Bang Nandar 15 menit sampai closing statement. Itu. Dan saya 3 kali ini waktu saya untuk closing statement. Ya, sebentar Matius. Ya, 3 kali lagi ya. Ini teman-teman ya, baik, terima. Oke, ini seperti anak kecil. Sudah saya tunjukkan di dalam Alkitab sendiri. Kan sudah saya bilang kalau dalam Al-Quran tidak menjelaskan tentang siapa nama. Tetapi Al-Quran menjelaskan bukti dan fakta kalau Yudas lah kalau Yesus tidak disalib, melainkan Yesus diserupakan. Ternyata Alkitab sendiri menjadi fakta, menjadi petunjuk bahwa Al-Quran itu benar. Yesus berubah rupa. Kemudian di dalam Matius 4 ayat ke-6 tertulis tentang Yesus. Di dalam Mazmur 91 ayat ke-1 sampai 16 itu berbicara tentang siapa? Tentang Yesus yang dilindungi. Dan orang yang disalib itu adalah orang yang, ini nih Bang Mukti, kita lihat nih. Ini faktanya ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Yesus itu adalah orang yang benar. Akulah jalan kebenaran. Yesus orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Saya tunjukkan. Orang Kristen meyakini bahwa Yudas itu pengkhianat. Teman-teman lihat ya. Saya tunjukkan ini kepada teman-teman ya. Matius 27 ayat ke-5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ayat ke-5, kita lihat catatannya nih. Ayat ke-5, teman-teman perhatikan. 27 ayat ke-5, kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nah, perhatikan ini, jeder ini. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jeder, ini dari LAI loh. LAI mendukung Al-Quran. Ini studi Bible, nggak ada di jemaat dikasih kayak gini. Bisa mualaf semua. Oke, ini dari LAI lah ya. Nih. Saya tunjukkan ya faktanya nih. Coba perhatikan. Diterbitkan dalam rangka kerjasama penerbit Gardum Indonesia dan Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab Indonesia sendiri mengakui kalau Yudas lah yang disalib. Kenapa kau minta data ini dan itu? Alkitabmu. Sekarang kita lihat nih. Makanya dikatakan di dalam Mazmur, di dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan orang pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kita lihat dalam LA ini. Benar nggak seperti yang saya buka di dalam Alkitab yang edisi tadi? Kita lihat teman-teman ya. Matius 27 ayat ke-5. Ya. Kita lihat tafsirannya. Tafsiran Ulaib. Sama teman-teman nih. Coba oke, buka hatimu. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nih, perhatikan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti Yudas disalib.
Kenapa perut Yudas itu bolong di dalam kisah para Rasul 1:18? Coba perhatikan Yohanes 19 ayat 34. Kenapa perut Yudas bolong? Karena orang yang diklaim Yesus itu adalah Yudas, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi, kenapa perut Yudas bolong? Oke, sampai panik. Saya sudah tunjukkan kitabnya, saya sudah tunjukkan ayatnya. Kenapa kematian Yudas itu kontradiksi? Yang satu mengatakan perutnya bolong. Baca kisah para Rasul 1:18. Perut Yudas bolong loh. Kenapa perut Yudas bolong? Sementara yang satu mengatakan dia menggantung diri. Ternyata LAI memberikan sebuah jamahan Roh Kudus bahwa Yudas matinya dengan cara disalibkan. Jadi Yudas, kenapa kematiannya bolong perutnya? Karena ditusuk oleh tentara Romawi. Orang-orang taunya itu Yesus, padahal Yudas. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, segera keluar darah dan air. Ini sesuai dengan Matius 27 ayat ke-5. LAI sudah memberikan tafsirannya di dalam Pulaib. Perhatikan, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jeder. Oke, terdiam, bubuk. Aduh, ternyata Yudas menggantikan Yesus. Kalah debat, kalah PK. Nangis, Oki. Ayo si Oki, mau lari kemana kau? Aku pakai data loh. Ayo kon. Aduh. Jeder kan. Gak ada suaramu, Oki. Waktu saya, jangan panik. Sudah berapa banyak data yang saya tunjukkan? Sudah berapa banyak pertanyaan Nandar yang saya jawab? Nandar selalu tambah pertanyaan. Nandar, jelas-jelas di situ ada dua. Apakah itu bisa membuktikan kalau Yudas itu disalibkan, Bang Nandar? Apakah LAI berbicara kalau Yudas itu disalibkan, Bang Nandar? Hah? Apakah LAI berbicara kalau Yudas itu disalibkan, Bang Nandar? Tunjukkan saya datanya. Nah, terus Bang Nandar tadi bilang Al-Quran menjelaskan bukti dan fakta. Bukti dan fakta mana yang dijelaskan? Dari tadi comot-comot Injil Basilides. Dari tadi comot Gitin 57A. Dari tadi comot-comot Alkitab. Al-Quranmu untuk apa? Al-Quran Bang Nandar untuk apa? Itu pertanyaan saya. Al-Quran Bang Nandar untuk apa? Hadis untuk apa? Nggak punya literasi Islam, sampai nggak mampu menunjukkan, cuman bisa klaim pakai Alkitab. Bang Nandar, sebentar ya, saya harus jawab ini ya teman-teman ya. Saya bukakan datanya ya, masih banyak waktu saya. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Aku bukakan datanya, aku lupa naruh datanya. Kisah Para Rasul berapa tadi Bang Nandar? 1 ayat 18. 1:18 Bang. Sebentar, Bang Nandar santai Bang Nandar. Kalau kita tuh, kan saya bilang, saya akan tetap jawab pertanyaan Bang Nandar. Sebentar saya tunjukkan datanya. Saya tidak mau berasumsi dan comot-comot seperti Bang Nandar ya. Sebentar, saya bukakan datanya. Masih 2 menit teman-teman, santai ya. Oke teman-teman, kita jawab. Apa yang menjadi Oke, ya teman-teman ya. Memang ada perbedaan. Saya tunjukkan ya. Saya jelaskan. Saya jelaskan dengan Bang Nandar. Memang ada 2 perbedaan ya antara Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-18 dan Matius 27 ayat yang ke-5.
Kalau Matius itu kan mengatakan Yudas melemparkan uang perak ke bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Matius tidak menyebutkan kalau tali yang digunakan Yudas untuk menggantungkan diri. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 menyatakan Yudas jatuh terlungkup, perutnya terbelah dan semua isi perutnya terlempar keluar. Kisah Para Rasul 1 ayat 18 mengatakan Yudas membeli sebidang tanah dengan uang kejahatannya. Oke, ada dua perbedaan cerita di situ Bang Nandar ya. Antara Matius 27 ayat yang kelima dan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-18. Tetapi Bang Nandar, kedua catatan itu, Bang Nandar boleh buka datanya. Kedua catatan itu sepakat bahwa Yudas meninggal tak lama setelah penyalipan Bang Nandar. Itu bukan terjadi sebelum penyalipan. Jeder, selamat datang di kebenaran Yonatan Nandar yang terhormat. Kedua kejadian itu terjadi setelah penyalipan Tuhan Yesus, bukan sebelum penyalipan Tuhan Yesus. Selamat datang di dunia kebenaran Yonatan Nandar. Buktikan kalau kejadian itu terjadi sebelum penyalipan. Silahkan Nandar cari, loncat saya dari Tugu Monas seperti yang Bang Nandar sampaikan. Gunakan literasi Alkitab lagi, enggak masalah. Bang Nandar pakai Alkitab lagi Bang Nandar. Silakan Bang Nandar pakai Alkitab. Jawab lewat Quran Bang Nandar. Di mana menuliskan nama Yudas Iskariot Bang Nandar? Mana Qurannya? Tolong pakai dulu di match terakhir. Kurang 2 kali lagi ya. Tolong gunakan Al-Quran Bang Nandar sekali aja. Gunakan Al-Quran Bang Nandar. Jeder, kalah diskusi, kalah data, kalah PK, menangis Bang Nandar. Sedih Bang Nandar, sedih. Sedih, saya bilang kan sedih Bang Nandar hari ini. Sedih. Baru Makasih Kak. sekali menang aja, sombongnya minta ampun. Oke. Bang, 2 kali lagi Bang ya. Boleh ya 2 kali lagi ya. Kabur. Bukan kabur Bang. Ayo, ya udah, iya, udah. Oke. Teman-teman, kalau kita memahami Alkitab, itu menafsirkan ayat dengan ayat. Kita lihat. Di dalam Amsal, teman-teman, ini firman Tuhan menurut orang Kristen. Orang fasik dipakai sebagai Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat diganti sebagai sebagai ganti orang jujur. Orang benar siapa? Yesus. Pengkhianat di dalam Alkitab hanya dikatakan Yudas. Kita lihat teman-teman apa yang dikatakan Mazmur nih ya. Nih, ini adalah nubuatan tentang Yesus. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuh. Ternyata ada korelasinya dengan apa? Dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sekarang ini Bang Oki, ini data dari LAI loh. Kalau kau mau menyalahkan ya salahkan LAI. Ini bukan dari saya, data ini dari LAI loh. LAI mengatakan Yudas itu disalib. Nah, sebentar saya tunjukkan nih LAI ya. Mana nih LAI? Kena nih, oke nih. Diterbitkan dalam rangka kerjasama penerbit Kadumas dan Lembaga Alkitab Indonesia. Ini memang nggak dikonsumsi oleh jemaat awam. Ini edisi study. Kita buka. Ini bukunya teman-teman ya. Ini kitabnya. Kita lihat teman-teman. Matius 27 ayat ke-5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dan menggantung diri. Kita lihat Matius 27 ayat ke-5, kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 ya mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ini spekulasi. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Bagaimana ada orang yang sama kronologi kematiannya berbeda? Kenapa ada satu orang kenapa kematiannya berbeda Bang Oki? Sebetulnya itu kematian yang sama.
Kenapa perut Yudas bolong? Dijelaskan di dalam Yohanes 19 ayat 34. Kenapa kok perut Yudas itu bolong? Ada benda runcing yang menikam perut Yudas. Di sini Yohanes 19:34. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya. Jadi kenapa perut Yudas? Coba Anda renungkan, perhatikan. Kenapa perut Yudas kok perutnya bolong? Itu ditikam oleh tentara Romawi dengan tombak. Makanya di dalam penafsirannya adalah Matius 27 ayat ke-5. Penafsirannya apa teman-teman? Kita lihat. Ada benda runcing. Ini yang online-nya teman-teman ya. Tadi bukunya. Ya. Mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali ya dilakukan itu adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak. Sebetulnya bukan tonggak. Tombak tentara Romawi. Makanya ketika Thomas itu percaya dengan Mazmur Daud. Tunjukkanlah wahai perutmu Yesus. Yohanes 21 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Itu Thomas ketika mencucukkan tangannya dia kepada Yesus, itu ternyata perutnya nggak bolong dan tangannya juga nggak bolong. Apakah kamu tidak percaya lagi Thomas? Kenapa? Karena Thomas diajarkan Mazmur oleh Yesus. Jeder kon. Ini ajaran Yesus kepada Thomas tentang Mazmur. Ini bang. Astagfirullah bang Oki. Kena lagi bang Oki. Ya bang Oki kena lagi nih. Ini loh bang. Buka hatimu bang. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Ya, kemudian apa ayat ke-14-nya coba perhatikan. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya. Bagaimana orang disalib, sedangkan Tuhan sendiri mengatakan dia akan dilindungi. Makanya dibebaskan, diganti oleh Yudas yang pengkhianat. Amsal 21:18. Jeder. Kalah PK, kalah debat. Oke. Sudah, Yonatan Nandar sudah. Teman-teman kita gas teman-teman. Setelah ini sungguh terlalu nekat Yonatan Nandar ini. Silakan Bang Nandar. Bang Nandar. Silakan. Oke. Silakan apa? Silakan. Terulang waktunya. Dia terulang waktunya. Ya berarti ini gimana nih? Apa ini gimana? Kan? Dua kali kan? Dua kali lagi nih. Iya. Aku sekali, Nandar sekali, aku sekali. Nandar closing statement pas kan terakhirnya. Oh, sebentar. Iya. Ini Bang Oki. Aku menanggapi Nandar menanggapi aku closing statement. Nandar closing statement. Siap. Okay. Udah, closingnya 2,5 aja deh. Jangan terlalu lama. Nggak usah takut. Oke. Silakan. Oke, boleh lah. Aku pasti slow aja dari tadi aku slow. Aku juga slow aja. Oke. Iya. Silakan Jenjang. Ya, teman-teman. Oke, Bang Nandar, saya boleh minta bantuan Bang Nandar dulu nggak? Buka dulu kamera Bang Nandar, dibalik dulu ke Alkitab LAI tadi. Oke. Boleh nggak? Aku minta bantuan Bang Nandar. Yang mana? Yang Bang Nandar tunjukkan tadi. Dibalik dulu kameranya. Dibalik dulu kamera Bang Nandar. Aku minta bantuan. Nggak apa-apa. Aku minta bantuan dulu sama Bang Nandar. Boleh ya? Maaf nyuruh ya. Boleh. Ini yang mana? Yang ini. Ya, saya baca. Saya minta bukakan Yohanes 19 ayat yang ke-18. Tolong bukakan di situ. Yohanes 19 ayat yang ke-18. Boleh? Enggak, buka sendiri ah. Bang Oki buka sendiri aja. Bukakan. Bang Oki buka sendiri aja, kita lihat. Bang Oki buka sendiri. Iya, Bang Oki buka sendiri. Saya tidak punya kitabnya. Ya udah. Tolong. Ya udah, Bang Oki buka sendiri. Tolong. Ya udah aku. Yang mana? Yang ini? Yang dalam kitab apa dalam aplikasi? Di dalam kitab tadi. Oke, saya bukakan. Yohanes, dibalik dulu kameranya, dibalik dulu, jangan dibaca. Ya ini dulu. saya bukakan dulu, baru saya balik. Dibalik dulu kameranya cepat. Loh, gimana saya bukakan? Bang Nandar, masa selayar satu? Loh, dibalik dulu. Saya buka. Anda, Bang Oki mau saya bukakan atau tidak? Ini saya lagi cari. Oh, boleh kameranya, takut. Rewel banget nih. Takut? Nih. Loh kok takut? Ini saya bukakan loh. Oke, Yohanes 19 ayat yang ke-18. Ini saya bukakan. Di dekat. Iya, sabar. Oke. Sabar. Oke ya.
Mana tadi? Yohanes 19. ayat ke-18. Yohanes 19 ini ya, ayat 18. Oke, ditunjukkan Mana ayat Bang Nandar. 18? Sebentar, ya sabar. Astagfirullahaladzim. Tenang Bang Oki, jangan kelojotan. Ini harusnya saya yang kelojotkan. Iya, ini saya tunjukkan. Sebentar, saya di ayat 18-nya. Oke, mana 18? Coba ayat 18 mana ya? Sebentar ya, 13, 14, 20, 18. Coba. Oke. Baca Bang Nandar. Dan di situ Loh, kok aku yang baca? Oke, dekatkan. Dan di situ ia disalibkan, mereka dari bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Jeder, selamat datang di kebenaran, Yonatan Nandar. Kitab yang Bang Nandar bawakan sendiri yang membuktikan kalau Tuhan Yesus disalibkan. Selamat datang di dunia kebenaran, Bang Yonatan Nandar. Tak kira apa. Makanya jangan suka comot-comot ayat. Kan saya sudah jelaskan Bang Nandar, memang ada dua kejadian yang berbeda. Itu di dalam Kisah Para Rasul di situ jatuh. Sedangkan di dalam Matius 27 ayat yang kelima di situ menggantung. Jadi ada dua perbedaan. Tetapi semua kejadian itu mencatat sepakat kalau Yudas itu meninggal setelah penyaliban Tuhan Yesus. Poinnya kan di situ. Selamat datang di dunia kebenaran, Bang Yonatan Nandar. Itu Bang Nandar, begitu aja kok diskusi. Bukan saya yang membantah narasi Bang Nandar, tetapi kitab yang Bang Nandar bawakan sendiri yang membantah narasi Bang Yonatan Nandar. Jelas di dalam Yohanes 19 ayat 18. Dan di situ dia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Selamat datang di dunia kebenaran. Anda susah menjelaskan itu. Jangan lari ke kitab mana lagi. Jitin 57a sudah. Injil Basilides sudah. Kitab yang Bang Nandar bawakan barusan udah. Semua sudah terbantahkan. Sekarang yang saya tanya dengan Bang Yonatan Nandar, gunakanlah waktu Bang Nandar terakhir menanggapi ini dengan menjawab pertanyaan saya. Tolong, dari tadi tidak dijawab sama sekali. Gunakan Al-Quran, hadis atau literasi Islam yang abadnya dekat dengan kejadian, yang menuliskan kalau Isa itu tidak disalibkan melainkan diserupakan. Buktikan Bang Nandar di dalam Quran 16 ayat yang ke-8, Quran 16 ayat yang ke-89, kalau Quran itu menjelaskan segala sesuatunya. Buktikan dong, pede dong. Dari awal diskusi ini sampai detik ini tidak satu pun data Al-Quran yang Bang Nandar tunjukkan, tidak satu pun hadis yang Bang Nandar tunjukkan, tidak satu pun literasi Islam di abad terdekat yang Bang Nandar tunjukkan. Dari tadi cuman comot-comot ayat Alkitab, dan itu saya bantah semua. Tadi bawa kitab LAI, ini loh, LAI ini loh, jangan dibantah. Saya bantah dengan Yohanes 19 ayat yang ke-18. Silakan Bang Yonatan Nandar. Oke, terakhir Bang Yonatan Nandar ya. Oke teman-teman, nggak apa-apa kita kalah PK tetapi kita menang data ya teman-teman ya, nggak masalah itu. Tapi Ya kalau bisa ampun, terakhir ini oke, teman-teman, oke. kalau bisa terakhir, kan ini closing statement nih saya. Kita menang data, kita menang PK ya teman-teman ya. Ya. Baik. Oke Bang Nandar silakan. Saya mute ya Bang Nandar ya. Saya tampilkan ayat Quran mana ininya. Jadi kita semakin yakin teman-teman dengan kebenaran Al-Quran. Bagaimana Al-Quran tahu kalau tragedi penyaliban itu adalah sebuah hal yang sangat diragukan. Nih teman-teman perhatikan ya. Saya langsung bacakan terjemahnya saja biar mengefisiensikan waktu. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa. Nah, berselisih pendapatnya apa? Di sini dikatakan di abad pertama yang disalib itu adalah Simon ya, dan Yesus berubah rupa. Oke, ini dalam abad pertama nih pembuktian Quran. Jadi Al-Quran hanya menjelaskan fakta yang sudah terjadi. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa. Selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu.
melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ya, kalau dalam Islam sangat jelas, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran mengatakan bahwa mereka ragu-ragu. Bentuk keraguan-raguannya ternyata ada Injil Basilides yang mengatakan Simon dari Kirene yang disalib. Dan ternyata kematian Yudas itu jadi kontradiksi. Kenapa kematian Yudas kontradiksi? Kenapa? Karena Yudaslah yang disalib. Tadi saya sudah nunjukkan data. Mana lagi tadi? Ya. Kita lihat teman-teman ya. Kemudian Bang Oki mengatakan, Nandar, baca Yohanes 19 ayat ke-18. Itu Yesus. Memang pendapat orang itu adalah Yesus. Tetapi itu bukanlah Yesus. Makanya salah satu anugerah Yesus adalah berubah rupa. Paham nggak sih Oki? Nah, mana Bible-nya nih? Bentar ya. Ini Bible-nya mengatakan Bang Oki. Tolong dipahami ya. Saya tunjukkan Matius 27 ayat ke-5. Nih, Bang Oki, ini ayat tentang kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara kisah para Rasul 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Kok bisa? Kok bisa ada kematian orang yang sama? Kronologinya berbeda, yang satu jatuh, yang satu katanya digantung. Ini ada spekulasi dari bapak-bapak gereja. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak. Ternyata bukan tonggak Bang Oki, tapi adalah tombak tentara Romawi. Ini yang runcing loh. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Kenapa perut Yudas bolong? Tadi sudah saya bilang, perut Yudas bolong karena Yohanes 19 ayat 34. Coba Bang Oki baca di sini. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar dan darah dan air. Kenapa Yesus dilindungi? Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi terjatuh? Karena Yesus sudah dinubuatkan Bang Oki. Masa nggak paham-paham Bang? Matius 4 ayat ke-6. Perhatikan ayatnya. Ya, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menata engkau. Ini tertulis di mana tentang Yesus? Di dalam Mazmur. Salah satu ayatnya, coba perhatikan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kalau Yesus dijaga dari setiap jalannya, bagaimana orang menangkap? Makanya Yohanes 18 ayat ke-6, semua mereka terjatuh. Kenapa terjatuh? Dijaga malaikat. Nah, kemudian ini juga sama tentang Yesus. Ini kalau kita lihat, ini tentang Yesus tuh, tulisan merah. Kemudian sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya tuh. Aku akan membentenginya di dalam ayatnya, sebab dia mengasihi aku. Maka aku akan membebaskannya, aku akan melindunginya, karena aku mengenal namanya. Ayat ke-16, dengan panjang umur aku kenyangkan dia. Baik Islam maupun Kristen percaya Yesus panjang umur. Jeder. Terimalah kebenaran Islam Bang Oki. Makasih. Kalah debat, kalah PK. Nyai, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, makasih. Oke. Mau nyenggol atau enggak nih closing statement nih? Terserah, mau nyenggol, mau nyindir, mau apa terserah, bebas. Oke, teman-teman, bebas ya. Oke, teman-teman, dari sepanjang diskusi ini, dari jam berapa tadi? Dari jam 10 atau setengah 11 tadi ya, diskusi ini berjalan. Bisa disimpulkan teman-teman, kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Apa? Data-data yang saudara Yonatan Nandar bawakan itu data-data yang memaksakan data. Pertama, data yang dibawakan Injil Basilides yang lambangnya saya bilang ular naga, ada mahkota di atas, ada bulan, ada bintang. Kristen aja tidak menganggap Injil itu, tetapi dipakai untuk Yonatan Nandar
untuk memperkuat datanya. Silahkan Anda percaya dengan logo naga seperti ini. Silahkan Bang Yonatan Nandar. Yang kedua, Bang Nandar menggunakan Gitin 57A. Kalau Isa itu dibangkitkan oleh ilmu hitam, berarti Nandar lebih percaya Gitin 57A dibandingkan kitab suci Bang Nandar sendiri. Selamat datang di dunia kebenaran. Bang Nandar, itu data Bang Nandar ya. Saya sudah sebutkan. Ya, Bang Nandar lebih percaya Gitin 57A. Itu. Nah, jadi teman-teman, terkait dengan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-18 dan Matius 27 ayat yang ke-5, memang ada perbedaan cerita dari kematian Yudas. Tapi kedua cerita ini sepakat kalau Yudas itu meninggal setelah Tuhan Yesus disalibkan, bukan sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan Yesus tidak pernah mengganti rupa wajahnya. Tetapi yang berubah itu Nandar, wajahnya bersinar, bajunya lebih berkilauan. Itu yang berubah. Yang berubah bukan wajahnya. Ya Bang Nandar ya. Dari match tadi tidak ada satu data pun di dalam Al-Quran, hadis maupun literasi Islam yang bisa membuktikan kalau yang disalibkan itu adalah Yudas. Yang Nandar sampaikan cuman comot-comot Alkitab, dibentur-benturkan untuk memaksakan data dan dalil Bang Nandar. Itu. Jadi seperti yang saya sampaikan lagi, mohon maaf ya teman-teman, tap-tap layar dulu teman-teman. Ya, tap-tap layar dulu kencang-kencang ya. Terima kasih udah 1M tap-tap layar kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadi pembuktiannya kalau Tuhan Yesus itu disalibkan karena tidak ada bukti. Tidak ada bukti yang spesifik yang Nandar sebutkan. Tidak ada literasi dari Islam yang Nandar bawakan. Tidak ada ayat Al-Quran yang Nandar bawakan. Tidak ada hadis yang Bang Nandar sebutkan. Yang Bang Nandar bawakan Injil Basilides, Gitin 57A, dan ayat-ayat Alkitab kami. Saya itu suka sekali kalau udah closing statement ini teman-teman. Terlepas setelah ini Nandar mau mutar baliknya kemana. Teman-teman, ini Alkitab. Ini Alkitab ya. Ini Alkitab ini teman-teman. Alkitab tidak butuh support dari Gitin 57A. Alkitab tidak butuh support dari Injil Basilides untuk membuktikan kalau Tuhan Yesus disalibkan. Haleluya. Karena apa? Kita punya Alkitab yang sempurna. Kita punya firman Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Itulah perbedaan Alkitab kita dengan kitab-kitab yang lainnya. Bangga kita sebagai orang Kristen. Kita tidak perlu pakai Injil Basilides. Kita tidak perlu pakai Gitin 57A yang menyatakan dibangkitkan dengan ilmu hitam. Itu. Kita cuma butuh data Alkitab. Ya, teman-temannya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah tap-tap layar, yang sudah memberikan gift, dan untuk Bang Yonatan Nandar, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, yang menyakitin hati abang. Ini cuma ranah diskusi, jangan marah sama saya, walaupun abang bubuk lagi hari ini. Saya mohon maaf ya Bang Yonatan Nandar ya. Lain kali pede dengan kitab abang, gunakan literasi iman abang, jangan gunakan Injil Basilides. Karena kami tidak akan pernah mengakui Injil Basilides. Jangan gunakan Gitin 57A. Ya kan? Masa Isa dibangkitkan pakai ilmu hitam? Bang Nandar percaya lagi itu tadi. Itu dipakai lagi datanya. Oke Bang Nandar, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Dalam sebuah diskusi atau debat agama, seorang bapak-bapak yang bijak dan penuh pengertian patut dijadikan contoh. Ia menunjukkan sikap terbuka, mendengarkan pendapat orang lain dengan penuh respect, tanpa terburu-buru menghakimi. Ia tidak hanya berbicara berdasarkan keyakinan pribadi, tetapi juga memberikan ruang bagi dialog yang sehat dan saling menghargai.
Sikap rendah hati dan keinginan untuk memahami perspektif orang lain adalah kualitas penting dalam sebuah perdebatan, khususnya dalam hal agama yang sering kali mengundang emosi-emosi dan pemahaman yang berbeda. Seorang bapak-bapak yang ideal dalam diskusi agama juga mampu memberikan contoh dalam penguasaan materi dengan pendekatan yang rasional dan berbasis pada kebenaran, bukan semata-mata berdasarkan dogma. Ia tidak mengandalkan sentimen atau retorika yang menekan lawan bicara, melainkan mengajak untuk berpikir kritis dan berdiskusi dengan penuh kesabaran. Dengan cara ini, ia menginspirasi orang lain untuk tidak hanya berbicara dengan hati, tetapi juga dengan akal, menjadikan perdebatan agama sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan saling belajar, bukan sebagai ajang untuk memenangkan argumen. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.